kita bersama-sama membacakan Arana Dhamma Desana pada halaman 35. Brahmacaloka dipati sahampati Katanjali andiwara ayacata Santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampi mang pajang. Mari kita bersikap anjali. Dia akan melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Berusaha dalam pekerjaannya, cermat dalam pengaturannya, seimbang dalam gaya hidupnya, ia menjaga kekayaan yang ia peroleh dengan memiliki keyakinan sempurna dalam moralitas, dermawan dan hampa dari kekikiran. Ia terus-menerus memurnikan sang jalan yang mengarah pada keamanan dalam kehidupan mendatang. Demikianlah kedelapan kualitas ini dari seorang pencari kehidupan rumah tangga yang berkeyakinan dikatakan oleh Buddha yang dinamai dengan benar, mengarah pada kebahagiaan di kedua keadaan, kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan ini dan kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Demikianlah bagi mereka yang berdiam di rumah, kedermawanan dan jasa mereka bertambah. Bante izin buka masker ya, biar gantengnya kelihatan. Ya, selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Hari ini sungguh berbahagia di awal tahun 1 Januari 2023 kita berkumpul dalam rangka kebaktian rutin, begitu ya. Tentu saja pada kesempatan pagi hari ini kita benar-benar bisa mengatakan hari yang benar-benar bahagia. Mengapa demikian? Karena walaupun setelah semalam kita menghabiskan waktu yang ada, mungkin mereka manggang begitu ya, bikin acara sendiri, tapi pada pagi hari ini tetap semangat datang ke wihara walaupun hujan-hujan. Kalau nggak hari Minggu mah udah selimutan Bante di rumah.
cuacanya mendukung untuk tidur. Ini merupakan salah satu kebahagiaan. Mengapa dikatakan kebahagiaan? Karena kita melawan rasa malas. Ya. Para Bapak Ibu yang hadir pada hari ini merupakan orang yang spesial. Mengapa orang yang spesial? Ya, kalau kebanyakan biasanya mereka masih selimutan, ini enggak selimutan, duduk mendengarkan dhamma. Tentu saja tadi juga pasti diselingi dengan pembacaan parita, begitu ya biasanya. Dan pada kesempatan hari ini izinkan Bante untuk menyampaikan ucapan terlebih dahulu. Selamat tahun baru 2023 untuk semuanya. Semoga tahun baru ini merupakan awal yang baik buat kita semua, mengawali juga tahun yang baru ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, datang ke wihara mendengarkan dhamma. Tahun 2022 sudah berlalu, tentu saja banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Fenomena-fenomena yang kita rasakan itu akhirnya pun berlalu. Apakah itu kebahagiaan, apakah itu penderitaan, semuanya sudah berlalu. Tentu saja hal-hal yang berlalu demikian juga akan menambah pengalaman hidup kita di dalam samsara ini. Yang Sang Buddha mengatakan, kehidupan tidaklah pasti, kematian pasti. Fenomena yang selalu berubah, ya, yang pada akhirnya kita akan berpikir, tambah tahun, tambah tua Bante. Apakah semua orang ketika mengatakan tambah tua, muncul satu ketakutan? Takut nggak kita? Takut. Takut ya? Berarti nggak yakin. Takut mati? Iya, Bante juga takut mati sih. Ya, tidak ada di dunia ini yang mereka boleh katakan yang berani mati. Ya, kalau berani mati sembrono aja, tidak pernah hati-hati. Kita harus mengetahui bahwasannya 2022 begitu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Ada sebagian orang yang mungkin di tahun 2022 kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Yang membuat mereka melihat bahwasannya kehilangan, berpisah dari orang-orang yang dicintai adalah duka. Nah, pada kesempatan hari ini, Bante akan membahas satu sutta yang mungkin sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sutanya itu bernama Digha Janu Sutta. Ada di dalam Anguttara Nikaya 8, Sutta nomor 54. Sutta ini dianggap relevan karena di tahun yang baru kita pasti berharap kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan dan sedikit penderitaan. Setuju tidak? Setuju? Yang setuju boleh geleng-geleng kepala begini ya. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah kita sudah mengetahui? Mungkin sebagian orang tahu.
Karena definisi ataupun arti dari kebahagiaan itu bagi sebagian orang berbeda-beda. Ada yang orang mengatakan, saya sudah bisa bernafas saja sudah bahagia, Bante. Ada yang mereka mengatakan kebahagiaannya ketika saya bisa berkumpul dengan orang tua saya yang masih lengkap, walaupun orang tua saya sudah tua, begitu. Dengan keluarga saya, pasangan saya sudah bahagia, Bante. Betul tidak? Tapi apakah kita tahu bagaimana cara kebahagiaan ini yang walaupun Sang Buddha mengatakan kebahagiaan saja berlalu, kita bisa merasakan satu kebahagiaan yang walaupun singkat, tetapi mengena di hati begitu. Di dalam Digajana Sutta inilah Sang Buddha memberikan cara kepada seorang rumah tangga yang bertanya kepada Sang Buddha. Mereka begitu banyak sekali merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kenikmatan-kenikmatan indriawi. Kenikmatan melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Ya. Bagaimana supaya bisa berbahagia di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita akan membahas isi dari Digajana Sutta ini. Secara garis besar akan dibagi menjadi dua cara. Kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di kehidupan saat ini dan juga kehidupan yang nanti ketika kita sudah meninggal. Kok belum meninggal aja udah ngomongin mati, Bante? Supaya tahu, Buddha mengatakan kehidupan yang lalu sudahlah berlalu. Kehidupan yang akan datang belumlah tiba. Yang paling penting adalah momen saat ini. Jadi bagaimana kehidupan kita yang akan datang semua tergantung pada kondisi ataupun perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada saat ini. Nah, Sang Buddha mengatakan hal yang bermanfaat untuk mengarah kepada kebahagiaan kita saat ini di dalam bahasa Pali disebut dengan Uttana Sampada. Apa itu Uttana Sampada? Di sini sudah banyak sekali melakukan yang disebut dengan Uttana Sampada. Apa itu, Bante? Semangat, energi, tidak malas. Ya, bagaimana mungkin kemalasan akan membawa kebahagiaan kepada kita pada kehidupan saat ini? Oh ya, bahagia. Ya, kita yang malas-malasan, tidur di keranjang, selimutan, ya kan? Ya kitanya bahagia, orang rumahnya nggak bahagia. Apalagi ketika sebagai seorang anak begitu, ya ada orang tua, udah nggak musim liburan, masih sekolah, udah waktunya pengen berangkat sekolah, masih selimutan. Ya,
Ada yang udah gini-gini. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bahwasannya kita harus mempunyai suatu kualitas di dalam batin kita yang mungkin belum muncul, harus kita munculkan. Semangat itu. Ya, atau mungkin yang lebih banyak mendengarkan begitu banyak sekali ikut-ikut dhamma kelas begitu. Ada juga satu sinonim padanan katanya mungkin wirya. Tahu ya wirya ya? Semangat. Uthana sampada. Uthana ini dapat kita terjemahkan bukan hanya semangat, tetapi juga bisa diterjemahkan menjadi bagaimana mempertahankan. Ya, bagaimana mempertahankan kualitas-kualitas yang belum muncul, ya, itu kita kembali munculkan dan mempertahankannya dan bahkan kita mengembangkannya. Di dalam sutta tersebut dikatakan bagaimana kita tidak mengikuti rasa malas. Ya, kalau misalnya kita malas bekerja, sudah waktunya bekerja, males pergi, sudah waktunya kebaktian, masih ringkuk 5 menit. Nanti dari 5 menit nambah lagi jadi 10 menit. Akhirnya apa? Udah telat, mendingan gak usah pergi. Nah, ya. Tapi ketika kita semangat, nanti di dalam kehidupan kita, mulai dari kecil kita sudah terbiasa dengan hal-hal untuk semangat dan mempertahankan kualitas-kualitas yang baik. Ketika kita bekerja, kita bahkan bisa mendapatkan suatu kepercayaan. Karena kenapa? Dianggap mampu. Kalau misalnya tidak semangat, tidak mampu, bagaimana mungkin kita akan diberikan kepercayaan oleh atasan kita, bahkan oleh orang tua kita. Banyak sekali para orang tua yang kadang-kadang juga begitu datang dan bertanya sama para bante, konsultasi mengenai anaknya. Ya, anaknya seperti ini, seperti itu, susah bante untuk dibilangin, malas sekali kalau misalnya apa-apa. Dia bilang, kalau misalnya umurnya udah gede, dia pengen kuliah di luar, oh harus pergi keluar kuliahnya. Biar tahu, jauh dari orang tua itu gimana. Deket sama orang tua itu malas-malasan. Tapi kalau misalnya sudah jauh, nggak mungkin malas-malasan lagi. Entah ketemu dengan temen, banyak PR, entar belum makan. Kalau misalnya di rumah, mungkin enak. Pa, ma, lapar gitu kan. Ada apa di dapur? Ya kan? Kalau misalnya pakaian kotor pun tinggal taruh, nah nanti papa mamanya. Makanya kalau misalnya mau anaknya mandiri begitu, ya, kita sudah memberikan kepercayaan, coba kirimkan belajar di luar. Ya, pasti. Kenapa demikian? Karena kondisi yang akan membuat dia menjadi mandiri. Ya. Tapi harus pintar-pintar juga, ya. Memberikan rekomendasi anaknya untuk pergi belajar di luar karena seperti kita ketahui ada beberapa kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan orang Indonesia, ya, ataupun kebudayaan orang Asia. Apalagi kalau misalnya kita berbicara ke kawasan Eropa begitu, pasti sudah berbeda. Tinggal tergantung nanti bagaimana kita bisa menyesuaikan pola pikir, ya, dari anak-anak yang nanti mungkin sudah kembali. Selanjutnya adalah, ya, kualitas yang harus kita
bisa praktekkan di dalam kehidupan kita untuk bisa membawa kepada kebahagiaan kita saat ini adalah araka sampada. Araka ini bisa diterjemahkan juga menjadi mempertahankan, melindungi begitu. Melindungi apa? Ada istilah katanya begini, tidak semuanya itu butuh uang. Ya, ataupun apa istilahnya? Bante langsung lupa kata-katanya. Ya, intinya adalah mungkin ada sesuatu yang tidak membutuhkan yang namanya dengan uang. Tetapi segala-galanya ya itu butuh uang, termasuk katanya duit itu nggak dibawa mati, ya, tapi mati butuh duit. Nggak ada duit, kan nggak mungkin digeletakin di jalan begitu. Setuju ya? Nah, jadi intinya apa? Kita harus bisa mempertahankan hal-hal ataupun kekayaan-kekayaan ya yang sudah kita kumpulkan begitu dengan jerih payah kita, keringat kita dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sakit-sakit pun kita tetap berjuang untuk kita melakukan aktivitas kerja, mungkin ada yang usaha ya, mempertahankan bagaimana caranya supaya kekayaan kita, harta kita ini ya tidak hilang begitu saja. Ya. Kekayaan kita bahkan juga mempunyai satu hubungan ketika berbicara tentang namanya kalyanamita ataupun teman yang baik. Di dalam Sigala Sutta, mungkin yang sudah pernah belajar, ya, itu ada beberapa ciri-ciri teman yang baik dan teman yang tidak baik. Nah, teman yang tidak baik akan membawa kepada kemerosotan batin kita, kemerosotan sifat kita. Bahkan yang paling parah adalah mereka akan membuat kita menderita. Kenapa? Karena berteman dengan yang tidak baik, orang-orang yang suka melanggar sila, orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, mohon maaf, main perempuan, itu hartanya tidak akan bisa diselamatkan. Sudah capek-capek kerja, dari pagi sampai malam, dari muda sampai tua. Ya, apa? Hartanya habis bleng begitu saja. Dan bahkan semalam ada satu orang datang ke wihara, tempat Bante tinggal. Dia ngomong, Bante boleh meditasi di sini? Oh ya boleh, silakan. Ada jam-jamnya Bante. Enggak, silakan saja mau meditasi. Kecuali kita buka terus kok, ya, kecuali jam malam, ya, karena nggak ada satpamnya. Jadi nggak dibuka malam-malam. Kalau mau meditasi silakan. Terus Bante nggak nanya-nanya, pasti ada sesuatu nih, gitu kan. Terus dia cerita pada saat kita bikin api unggun, dia duduk pas di sebelah Bante. Tanya, iya Bante memeditasi lagi galau. Kenapa lagi galau? Ditipu sama teman. Wah, gimana? Iya, habis Bante katanya. Dia main Bitcoin. Ya, main Bitcoin. Nah, ini yang harus kita pahami. Orang lain itu nggak akan mungkin kalau misalnya bahasa orang Medan itu akan ciak kita. Ya, orang lain itu kita mungkin akan waspada. Justru yang kita banyak sekali yang kita tertipu, ya,
Justru oleh siapa? Orang-orang terdekat, bukan hanya teman. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan tidak ada salahnya. Ya, kita waspada. Terus kalau misalnya kita mau berbesar hati, tidak ada salahnya juga. Ya, ketika kita mungkin ada orang yang menipu kita, ya tidak ada salahnya kita berbesar hati dan mengatakan ini sudah karmaku. Akhirnya apa? Lepaskan. Tidak muncul efek-efek negatif, emosi-emosi negatif yang ada di dalam batin kita. Daripada marah-marah, daripada ngeluh-ngeluh, daripada emosi, benci, nyimpan dendam, lebih baik ini memang sudah karmaku. Bisa nggak berbesar hati seperti itu? Kalau misalnya 50.000 mah ya cincai lah bende, esai lah. Ya, kalau misalnya sudah sampai 50 juta itu besai katanya. Ya, apalagi kalau misalnya sudah sampai 500 juta. Wah. Ya, itu tunggu dulu Bante katanya. Ya, kita semua kan bagaimana di dalam kehidupan ini harus bisa sebisa mungkin ya berpikir secara positif, tetapi juga harus waspada dan jangan lengah. Buddha mengatakan. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu waspada, ntar orang bilang apa-apa parno, apa-apa takut. Jadi hidupnya itu nggak pernah bahagia, hidupnya penuh dengan ketakutan. Nah, ya intinya kalau misalnya sudah berbicara tentang materi, ya harus punya kewajiban untuk menjaga. Ya, nah selanjutnya tadi sudah disebutkan juga teman yang baik merupakan faktor pendukung juga untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan saat ini. Kalau misalnya kita bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, ya mungkin awal-awalnya saja. Karena kenapa? Kebahagiaan yang kita rasakan sebenarnya, ya, ketika kita menikmati hal-hal yang sehubungan dengan kenikmatan-kenikmatan indriawi kita ini hanya bersifat sementara. Ya. Kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dari luar. Kita menikmati. Kemarin ada yang mungkin melihat, enak ya teman saya liburannya pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya mah cuma di rumah aja. Ya. Kebahagiaan kita, kebahagiaan mereka ketika sudah menikmati seperti itu pun akan berlalu. Ketika kondisinya sudah berubah. Lagi jalan-jalan mungkin bahagia. Tetapi begitu ke rumah, lihat tagihan semua. Ya, kebahagiaannya berubah. Nah, jadi ini yang harus dipahami bahwasannya ketika kita mungkin ya mempunyai teman yang kita tahu dia suka orang yang melanggar sila, orangnya suka melanggar sila, ya tidak pernah sedikit pun berbuat baik begitu. Ya, pengertian berbuat baik ini sangat luas ya. Jangan diartikan secara sempit, pengertian yang sempit. Berbuat baik ini ya mungkin bagi dia berbuat baiknya ketika dia bisa menolong orang lain, memberikan sembako, membantu menyekolahkan ya anak-anak yang mereka tidak punya orang tua begitu. Yang itu merupakan satu kebaikan juga. Kebaikan menurut kita sama kebaikan teman kita mungkin berbeda, tetapi kita yang mengerti tentang Dhamma, belajar tentang Dhamma, kita harus mempunyai pemahaman yang cukup luas. Dan bagaimana Bante sudah pernah mengungkapkan, ya seringkali akan Bante sampaikan seperti ini. Ketika kita belajar, ya mendengarkan Dhamma setiap minggu, harus mengkondisikan kita
mempunyai pemikiran-pemikiran yang bukan lagi seperti dalam katak dalam tempurung. Orang-orang yang sering belajar, orang-orang yang sering datang ke wihara, mendengarkan ceramah, baik itu datang di wihara, baik itu buka YouTube, harus mempunyai pemikiran seluas seperti burung. Ada perbedaan nggak antara katak dengan burung? Ada perbedaan? Jelas. Pinter semuanya. Terkadang ketika kita sering kali datang ke wihara, sudah banyak belajar, dekat dengan para bante, tapi pandangannya justru malah seperti katak dalam tempurung. Tidak pernah mau membuka wawasannya, tidak pernah mau membuka cakrawalanya. Karena kenapa? Ya kan? Karena kalau misalnya sering kali kita mendengarkan, kita belajar, kan semakin banyak yang kita ketahui. Betul ya? Nah, tapi justru malah orang Indonesia terbalik. Banyak mengetahui, banyak debat. Ya kan? Kita bisa belajar dari Sang Buddha. Kalau misalnya dia bilang nggak mau menerima, ya sudah urusan dia. Kenapa harus didebatin? Kenapa harus sampai marah? Kamu harus mengerti begini. Saya kan teman yang baik buat kamu. Saya pengen kamu itu berubah. Saya pengen kamu itu begini-gini. Ya pengen kamu lagi. Jadi nanti ada istilahnya, ya kan? Kalau Bande istilahkan apa ya? Kambing sebagai apa? Kama sebagai kambing hitam. Apa-apa kama lagi. Padahal dibilang kambing juga bukan hanya warna hitam. Ada yang warna putih. Tapi nggak pernah dibahas tuh kambing warna putih. Ya, demikian juga. Sebenarnya yang bermasalah adalah di dalam batin kita. Ya, nah lanjut lagi. Kualitas yang bermanfaat di dalam kehidupan kita saat ini, memunculkan kebahagiaan saat ini adalah dengan cara kita melakukan satu perbuatan, melakukan penghidupan dengan cara yang benar. Ya, tidak dengan cara yang salah. Ini juga menjadi sebuah problematik sendiri ketika kita berbicara tentang usaha. Ya, banyak sekali juga umat Buddha yang bertanya, Bante, kan kata Bante nggak boleh bikin usaha kayak begini. Itu tidak diperbolehkan oleh Sang Buddha. Bagaimana dong Bante? Saya sudah punya usaha ini dari turun-temurun. Cuannya hola. Ya, untungnya bagus katanya. Ini gimana Bante? Toh juga nanti untungnya saya bisa berdana akhirnya Bante. Ya, Bante cuma bilang, beginilah. Ya, kalau misalnya mengikuti Sang Buddha, ya harus bisa berani. Ya, untuk rubah usaha kita. Ada itu disebut dengan nicca wanija ya. Perdagangan-perdagangan yang salah di dalam Anguttara Nikaya. Gitu. Tapi semoga semua sudah memahami perdagangan apa yang tidak diperbolehkan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Nah lalu, ini yang berhubungan dengan kualitas kehidupan kita saat ini. Kebahagiaan ataupun usaha-usaha yang bisa kita lakukan, kualitas-kualitas yang bisa kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini yang akan membawa kepada kebahagiaan di kehidupan saat ini juga. Kualitas selanjutnya adalah bagaimana kehidupan kita yang akan datang, yang walaupun belum tiba, sudah dipastikan akan membawa kepada kebahagiaan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang mungkin kehidupannya saat ini
menderita, ingin bahagia, ya, ini adalah caranya. Yang pertama, harus mempunyai satu keyakinan. Atau dalam bahasa Palinya, sada sampada. Ya, sada sampada. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan bagi kita mungkin sebagian orang, mereka ada beberapa yang hanya mengikuti dari orang tuanya. Ada yang mungkin hanya diajak sama temannya daripada di rumah sendirian. Udah mendingan lebih baik ikut ke wihara mendengarkan dhamma. Sekarang ada Bante di wihara lagi kasih ceramah. Tapi Bante harus kasih catatan. Keyakinan di sini harus berdasarkan dengan satu pembuktian yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mereka mempunyai keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan hukum karma ketika mereka mengalami satu permasalahan. Barulah mereka mencari. Ketika lagi yang paling gampang adalah ketika lagi keluarganya, ya, ada masalah dengan keluarga, atau ada masalah dengan usaha. Yang diharapkan ketika dia datang mencari kepada Bante, Bante, usaha saya begini, minta doain lah Bante. Ya, kalau Bantenya sakti, semuanya didoain jadi kaya semua, Bantenya enak. Bante nggak perlu susah-susah, pasti akan Bante doain. Ya, Bante kan nggak pelit berbagi. Masalahnya, ya, itu kan merupakan salah satu hal yang harus kita pahami, bukan hanya dalam sisi seperti katak dalam tempurung. Kita harus bisa membuka, ya, pola pikir kita. Usaha nggak jalan, apa? Mungkin kalian lebih paham, ya. Bapak Ibu yang hadir di sini yang punya usaha lebih paham daripada Bante, ya kan? Gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kondisi, apa saja yang harus kita lakukan, ya, untuk bisa membuat usaha kita menjadi baik, ya kan? Datang ke Bante, minta doa, pasti didoain, ya kan? Tapi usahanya bisa lancar lagi nggak? Ya belum tentu, ya. Jadi jangan mempunyai pandangan salah bahwasannya ketika nanti, ya kan, datang ke Bante ini, apa bagus loh Bante ini, ya kan? Bahkan Buddha sendiri saja bilang apa? Ya kan? Jangan menggantungkan kehidupan kepada Buddha. Percayalah kepada Dhamma. Percayalah kepada perbuatan Anda sendiri. Kalau misalnya dengan datang, ya, kepada para Bante begitu, semuanya itu bisa terkabulkan, ya, wah enak sekali. Bantenya nggak perlu susah-susah, ya kan? Pontang panting begitu, untuk melakukan apa istilahnya, satu kegiatan-kegiatan yang untuk bisa mempertahankan tempat ibadah ataupun wihara. Tinggal aja nanti, umat yang mana yang lagi susah nih, doain biar cepat kaya. Nah, gitu ya.
Jadi harus berhati-hati terhadap pemikiran yang demikian ketika kita bisa menggantungkan kehidupan kita, usaha kita kepada satu sosok tertentu, maka siap-siap Anda kecewa. Ya, percayalah, bergantunglah kepada pikiran, perbuatan, ucapan, perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan. Makanya, banyak-banyaklah, sering-seringlah, rajin-rajinlah, semangat-semangatlah untuk selalu berbuat baik. Karena tidak ada yang tahu. Perbuatan baik itu akan berbuah yang pada akhirnya akan kita sendiri yang menikmati hasilnya. Capek? Capek. Orang udah semalam habis bangun, ya kan. Bande semalam jam 2 baru tidur. Karena lagi ngerjain tugas sama teman. Karena Bande lagi kuliah juga S2. Ya, sampai jam 2. Tapi tadi bangun akhirnya jam 6 kurang. Ya kan. Capek nggak? Nggak capek sih. Ya, karena seneng. Kalau misalnya dengerin perjuangannya Mas Sarwan. Ya, coba tanya Mas Sarwan. Jangan ngundang Bante udah dari bulan kapan? Bante nggak bisa, mohon maaf Mas, nggak bisa jadwalnya. Tapi kegigihan Mas Sarwan akhirnya kita bisa bertemu di sini. Ya, inilah salah satu kebahagiaan. Ya, yang akhirnya apa? Hanya ini yang bisa Bante berikan. Bante masih sehat. Ya, dan nggak ada acara juga, ya walaupun tadi ada acara pindah patah karena tanggal 1. Belajar melepas. Ya, demikian juga harus sering-sering melakukan satu perbuatan yang baik. Jangan pernah lelah. Ya, nggak bisa saya begini, aduh begini, ntar banyak acara gini, katanya. Ntar saya udah bantuin katanya banyak cincong lagi katanya. Ya kan, banyak mulut gini-gini, biarkan saja. Ya, hanya kita yang tahu. Kita melawan rasa malas kita melawan, ya kan, rasa ingin baring-baring di ranjang sendiri. Menggunakan kehidupan kita dengan baik. Di dalam Badai Karata Sutta itu juga ada di situ. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan kehidupan kita satu malam yang baik katanya. Satu hari yang baik. Nah, di dalam kehidupan ini, ya, karena ini tanggal 1, berhubungan dengan keyakinan, Bande ingin semuanya itu harus mempunyai tekad di hari ini, ya, sampai nanti penutupan di akhir tahun 2023 masih panjang, masih ada sisa 364 sekian hari, begitu. Betul ya? 364 hari gitu. Hari ini adalah hari di mana kita sudah mulai harus berjuang, ya. Dan jadikanlah di dalam setiap hari kita seolah-olah besok kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Berbuat semaksimal mungkin. Masalahnya kita sudah terlena kan? Masih panjang kok, masih sehat kok. Ya, masih jauh ke mati katanya, makannya masih banyak. Ya, ya ada juga orang yang masih makannya banyak, begitu nonton TV udah langsung, aduh, kan yang tahu. Ya, nah, jadilah pada kesempatan hari ini tanggal 1 Januari 2023 bertekad. Ya, segala sesuatu yang diberikan kepercayaan untuk melakukan perbuatan baik, lakukan. Laksanakan. Ya, sebanyak-banyaknya. Lalu, selanjutnya adalah sila. Ya, tentu saja sila ini akan sangat penting di dalam kehidupan kita. Ia akan datang. Mengapa demikian? Pernah gak kita bertanya di dalam kehidupan kita, mengapa tubuh saya seperti ini?
jelek banget ya. Kok yang lain kok cakep banget ya. Ada yang sehat-sehat. Kok saya sakit-sakitan ya? Pernah gak bertanya seperti itu? Ada yang punya pertanyaan seperti itu? Malu-malu kucing. Pasti kita pernah membedakan tubuh kita dengan tubuh orang lain. Sang Buddha mengatakan, tubuh yang kita miliki saat ini ternyata merupakan akibat dari karma yang kita lakukan di kehidupan yang lampau. Ketika kita mempunyai tubuh yang rupawan, yang cantik, yang ganteng, yang tidak pernah sakit-sakitan, selalu sehat, merupakan satu perbuatan baik yang pernah kita lakukan di kehidupan yang lampau berhubungan dengan sila. Kok bisa Bante? Bisa. Baca rujukannya. Cula Kama Vibhanga Sutta dari Majjhima Nikaya. Ya. Jadi kalau misalnya yang punya pertanyaan, Bante kenapa tubuh saya seperti ini? Mudah dijawab. Kama. Karena sila Anda sendiri di kehidupan yang lampau. Kok bisa Bante? Bisa. Kita ambil contoh. Sila yang pertama bunyinya apa? Pada belum sarapan semua ternyata. Suaranya nggak ada. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kalau orang yang sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, apa yang akan didapatkan? Umur pendek, sakit-sakitan, pinter. Ya, itu merupakan hal yang akan muncul, berbuah ya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyalahkan ketika kita sering sakit-sakitan. Ya mungkin saja dulu lagi melakukan gak sadar. Ataupun kalau misalnya sudah sadar karena tuntutan. Oleh sebab itu ya ketika kita bisa melaksanakan sila dengan baik. Menjaga moralitas kita dengan baik. Harta kita yang sesungguhnya. Maka harta itu akan membawa kita pada kehidupan yang baik. Bante, saat ini saya mungkin buruk rupa Bante. Saya pengen menjalankan sila. Oh bagus. Bahkan harus punya tekad. Tahun 2023 ini nanti pada saat hari Uposatha saya pengen 1 hari melatih sila. Tinggal di wihara. Dari pagi sampai malam. Boleh. Kalau misalnya yang pasti sih adalah wihara. Ya. Ya akan mendukung kita untuk menjalankan latihan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan Bante ketika kita seharian di wihara? Ya belajarlah. Praktek dhamma lah, meditasi, ngelihat pikiran, bagaimana pikiran ini ternyata bukan hanya seperti monyet liar. Tetapi seperti kayak bioskop. Wah muterin ini, muterin itu, ya kan, lari sana, lari sini. Wah luar biasa. Ya kan, ternyata juga kayak restoran. Oh restoran Bante? Iya. Ntar mau makan apa, udah mau mikir makan ini, ntar pulang ke sini makan ini, makanya. Itulah pikiran kita. Dengan kita terbiasa melihat pikiran kita, kita akan bisa secara refleks apa yang muncul pada saat kehidupan kita sehari-hari, entah itu marah, benci, itu akan langsung muncul. Oh saya gak boleh marah, oh saya gak boleh benci. Karena kenapa? Gak perlu lagi pergi operasi kalau misalnya mukanya mau mulus. Ya, cukup jangan marah-marah. Ya.
Nggak perlu lagi pergi operasi jauh-jauh. Butuh duit banyak. Murah latihannya. Begini setiap hari di depan kamar mandi, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Murah kok, gratis lagi. Siapa yang nggak suka gratis? Ya? Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana hubungan koneksi sila moralitas yang kita lakukan itu bukan hanya bermanfaat dalam kehidupan kita saat ini, kehidupan yang akan datang pun akan membawa kepada manfaat untuk diri sendiri. Selanjutnya adalah caga. Ya, caga ini mungkin lebih kepada murah hati. Yang berhubungan dengan murah hati, di dalam kehidupan saat ini mungkin kita melihat ada orang yang mohon maaf, mereka kurang di dalam ekonomi. Itu karena dikatakan mereka kurang berdana. Ketika mendengarkan kata berdana juga Bande harus koreksi. Jangan selalu melulu di dalam bawah sadarnya itu duit mulu. Enggak. Ya. Jadi dana bisa kita pahami bahwasannya mungkin pemberian. Ya. Walaupun di dalam bahasa Inggrisnya ada yang namanya offering atau generosity begitu. Tetapi mungkin lebih enak ketika kita menerjemahkan dana ini sebagai pemberian. Ya, karena apa? Ketika kita melakukan pemberian tenaga, memberikan senyum, memberikan maaf, memberikan bantuan, sebagainya, itu termasuk ke dalam dana. Memberikan waktu juga termasuk berdana. Ya, jadi mulai membuka wawasan ketika mendengarkan kata dana tidak selalu melulu tentang duit, ya, entah mata duitan, duit, ya. Nah, jadi kita harus mempunyai satu kemurahan hati, ya, ataupun caga. Ya, di sini kita harus sering di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan siapa yang di rumahnya punya altar, angkat tangan. Punya altar apa kek? Altar Buddha lah, altar dewa lah, dewi lah. Angkat tangan yang tinggi dong. Nah, terus setiap hari itu altar dibersihin nggak? Nggak. Altarnya itu ada persembahan airnya nggak? Ada? Nggak ada. Nih Bande ajarin. Supaya setiap hari kita bisa memunculkan kemurahan hati dalam batin kita. Yang punya altar bersihin. Beri waktu kan? Bisa berdana nggak? Bisa. Terus kita bisa berdana lagi. Air walaupun 1 gelas kecil. Setiap hari kita bersihin. Berdana nggak? Berdana. Setiap hari Anda memunculkan dan mengembangkan yang namanya kemurahan hati setiap saat. Setiap hari. Simple nggak? Gratis nggak? Mahal nggak? Murah. Siapa yang pengen punya altar? Mau? Nah, nanti kalau misalnya mau ketemu sama Bande nanti. Ya, Bande ada Buddha Rupang kalau mau. Ya, yang penting pesan Bande cuma satu. Dirawat. Ya, nggak dibacain parita nggak apa-apa, yang penting dirawat. Oke? Nah, bisa ya kemurahan hati memunculkan setiap saat. Sehingga apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempunyai pemikiran kemurahan hati? Maka orang-orang juga akan senang untuk menolong kita, membantu kita. Ketika kita dalam kondisi kesusahan. Selanjutnya adalah kebijaksanaan. Ya, itulah mengapa banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita datang ke wihara. Walaupun dengan begitu banyak sekali pengorbanan-pengorbanan, walaupun begitu banyak sekali hal-hal yang harus kita lawan, tetapi yang namanya belajar
terutama mendengarkan tidak ada salahnya. Kenapa kita diberikan telinga dua, hanya mulut satu? Artinya apa? Pinter. Harus dipraktekkan ya. Lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara. Jadi ketika kita mendengarkan tidak ada pernah salah. Ya, terutama mendengarkan dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak punya niat yang jahat. Ya kan? Yang bisa sedemikian rupa memanipulasi dengan kata-kata. Seolah-olah kita yang mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi tidak ada pernah salahnya. Semangatlah untuk melakukan satu perbuatan baik. Oke, itu saja yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, selamat tahun baru. Bukan hanya harinya yang baru, tetapi pola pikirnya, wawasannya harus dibuka seperti yang baru. Jadilah orang yang dewasa di tahun 2023 agar kehidupan kita saat ini walaupun sementara kita menggunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya tanpa ada penyesalan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, oke Bante, kita masuk ke sesi tanya jawab sebentar ya Bante ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada yang ingin bertanya kepada Bante, bisa secara langsung nanti angkat tangan kalau misalnya mau nanya ke depan gitu ya, nanya langsung, atau bisa bertanya secara tulisan di kursi belakang seperti biasa ada kertas dan alat tulis. Kalau mau bertanya di itu tulis saja, nanti saya keliling, nanti kasih ke saya sampaikan ke Bante. Baik. Selama kita menunggu pertanyaannya masuk, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara Dhamma, kita nyanyikan lagu Kebijaksanaan terdapat pada halaman 58. Kita nyanyikan sama-sama. Tali kita ditarik terlalu kencang, maka talinya kan putus atau bunyinya kan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tali gitar dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Oh,
salahnya. Haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita ulangi kembali dari bait ketiga. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau gendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Ternyata tidak perlu jauh-jauh untuk bisa mendengarkan suara surgawi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari ada yang ingin bertanya secara langsung? Tidak ada? Oke, Bante saya bacakan pertanyaan yang ini ya. Ini ada satu pertanyaan. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya bagaimana sikap saya sebagai istri untuk menghadapi jika suami saya pulang, mandi, ganti pakaian, tapi tidak tidur di rumah tanpa alasan yang jelas. Terima kasih Bante. Duka. Ya, suami ada di rumah, ya kan, domelin sama istri. Nggak pulang, ya omelin. Ya, di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri ketika kita punya pasangan yang mungkin tidak tidur di rumah tanpa alasan yang jelas? Ya, kalau misalnya Bante sih cuman bisa bilang komunikasikan dengan baik. Ya, tidak ada salahnya ketika kita mungkin berbicara. Dan juga cobalah melihat ke dalam batin. Apakah saya juga menggunakan kata-kata yang kasar ya? Apakah saya juga menggunakan kata-kata yang mungkin terdengar keras, mungkin terdengar marah? Ya, coba melihat ke dalam hati dulu. Karena begini, bagi sebagian orang tanpa disadari ternyata nada yang kita katakan, nada yang kita omongkan, ya kata-kata yang kita ucapkan itu terkesan bagi mereka itu kamu marah nih. Dan pengalaman Bante juga biasanya ketika seseorang
ya, sudah berbicara seperti ini, buanglah jauh-jauh ya efek-efek yang dibilangkan ya, nanti dia akan balang kayak begini nih. Ntar jawabannya kayak begini nih, nanti saya mau sanggah kayak begini nih. Terus setelah sanggah saya begini, ntar saya mau kayak gini-gini nih. Itu berdasarkan persepsi yang kita miliki. Kan bagaimana ketika suami dan istri harus bisa saling mengerti satu sama lain. Ketika pasangan kita mempunyai pandangan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, mulai menerima dan mengerti. Terkadang ego yang bermain. Ya, si ini bilang, ya kan? Tapi yang ini nggak mau terima, ya kan? Terima, yang ini apalagi nggak mau terima. Akhirnya apa? Berantem lah. Pengertiannya tidak nyampe, pandangannya tidak nyampe. Ya, ya karena sudah suami istri, ya kan? Cobalah cari waktu, ya, untuk berbicara, ya, berdua, ya, tanpa ada gangguan. Mungkin kemana, lagi pergi kemana, ya, bicara. Ya nggak ada salahnya ketika kita bilang, mungkin saya memohon maaf, saya minta maaf jika saya salah, ya kan. Tapi ketika melakukan hal yang demikian, apakah kamu juga benar? Ya kan? Kalau misalnya mungkin saya salah, tidak ada salahnya juga tolong beritahu saya. Kita harus bisa mulai merendahkan ego sendiri. Dengan kata-kata yang demikian, memohon, ya, memohon untuk bisa tolonglah beri komunikasi apa salah saya, ya kan? Terus kalau misalnya dibilang saya kan sudah pernah mengatakan bla 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 bla, ya kan? Kamunya saja tidak pernah mau berubah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya demikian, apa yang harus dilakukan? Ya, harus bisa mengerti bahwasannya saya pun masih butuh waktu untuk berubah. Ya, kita pun masih membutuhkan waktu untuk berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu akan menjadi akar yang kuat, untuk dirubah itu sangat sulit. Ya, ketika mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan kita, maka ketika kita bicara, seketika itu kita mengharapkan mereka untuk berubah, itu mustahil. Bandi sudah katakan kan tadi, ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita bahkan kepada seorang biku sekalipun, siap-siap akan kecewa. Tadi Bandi sudah bahas kan? Nah, demikian juga ya, kita harus bisa membangunlah komunikasi yang baik ya kepada pasangan kita. Ya kan? Pasti Bante rasa yakin, ya Bante meyakini kok, yang namanya apalagi sudah pasangan suami istri, sudah tinggal bareng, ya. Ketika diajak ngomong baik-baik, panggil, ya, dipanggil, oke, dipanggil untuk bisa, ayo kita diskusi sama-sama. Ya kan, saya ingin berbicara, saya ingin mohon masukannya. Jangan cuma mohon masukan sama Bande, ya kan? Ya kali aja dengan pasangan juga ingin kasih masukan, tapi karena kita keras kepala susah untuk dibilangin. Ya, jadi jawaban Bande sebenarnya sangat singkat. Ya, balik lagi, bangunlah komunikasi. Kita tidak bisa menuntut orang untuk memberikan alasan-alasan yang mereka harus berikan kepada kita. Ya, tetapi kalau misalnya kita tidak mau melakukan hal yang demikian,
pergi tanpa ada alasan yang jelas dan sebagainya, kita harus berusaha sedemikian. Tetapi kita tidak bisa menuntut orang lain, kamu harus berikan alasan yang jelas supaya saya bisa menerima. Bagi saya ini nggak masuk akal, kamu nggak boleh pergi dan sebagainya. Ya sama aja dong kalau ngomong. Jadi buat apa saya ngomong kalau misalnya kayak begitu katanya. Ya, nah jadi sudah mulai membuka nih. Ya, tadi yang bertanya, ya Bante harapkan cobalah buka komunikasi gitu saja. Ya, buka komunikasi dan jadilah ya orang yang coba melihat ke dalam hati sendiri. Jangan muncul ego, ya, kesombongan. Ntar kalau misalnya pasangannya sudah kabur, repot juga. Ya, nah, jadi harus sebisa mungkin lah, ya, jaga komunikasi yang baik. Itu aja jawaban dari Bante. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya. Bante ada satu lagi pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan, cuman saling berkaitan. Jadi nama budaya Bante. Jadi yang bertanya ini memiliki rasa cemas yang berlebihan, kemudian sulit tidur kalau malam hari, dan juga kesusahan untuk konsentrasi. Jadi yang ditanyakan pertama bagaimana cara mengendalikan emosi untuk rasa cemas yang berlebihan itu, kemudian untuk yang sulit tidur bagaimana karena sudah mencoba meditasi tapi tidak bisa tidur, kemudian bagaimana supaya bisa konsentrasi. Terima kasih Bante. Bante tunggu di wihara untuk latihan. Ya, menghadapi rasa cemas tidak ada hal yang perlu kita cemaskan lah. Ya, tadi juga Bante sudah katakan, kehidupan yang akan datang itu tergantung dari kehidupan kita saat ini. Coba telusuri, saya cemas karena apa? Ya, Bante nggak bisa kasih tahu jawabannya. Hanya Anda sendiri yang mendapatkan jawabannya sebenarnya. Mencari tentang jawaban itu. Bante hanya bisa arahkan. Coba telusuri cemas karena apa. Ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya saya nggak bisa tidur Bante, ya coba cek suka marah-marah nggak. Ya, itu Sang Buddha mengatakan orang yang suka marah-marah katanya susah tidur katanya. Manfaat dari mengembangkan meditasi cinta kasih, kita gampang tidur. Tidurnya dengan suara yang indah. Gitu maksudnya. Ya, karena saking pulesnya, ya. Nah, jadi coba buktikan. Terus Bante kan meditasi cinta kasih itu kan harus meditasi Bante. Bagaimana cara yang lain? Oh bisa. Pergilah Anda, ya, ke panti jompo ataupun orang-orang yang mohon maaf ada sesuatu yang spesial untuk menumbuhkan cinta kasih Anda. Melihatlah dan bayangkanlah ketika nanti suatu saat Anda sudah tua, punya anak suka marah-marah, apa yang terjadi? Saya akan berakhir di panti jompo ini. Kalau mau anaknya senang merawat nanti, mulai dari sekarang jangan marah-marah. Pusing. Tetangga aja pusing, apalagi orang anak yang ada di rumah 24 jam sama orang tua diomelin terus. Paham ya? Memang ya, kalau misalnya kita punya niat baik, ya supaya anak saya nggak begini Bante, nggak begini gini. Kira-kira kalau misalnya marah, emang anak ngerti? Mereka bisa ngerti nggak? Papa sama mama nih maunya apa sih sebenarnya? Kok marah-marah terus? Terus kalau misalnya orang sering dimarahin terus juga akhirnya bebel. Ya, kebal. Akhirnya apa? Kita ngoceh-ngoceh, pakai headset gini. Gini aja dia pakai headset gini. Ya, nggak ada salahnya. Tadi Bante bilang bangun komunikasi.
Kalau marah-marah coba, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa sampai nggak ke orang itu? Anak misalnya kita pengen anak kita itu belajar dengan baik, bangun pagi-pagi dan sebagainya. Coba ngomong baik-baik. Kenapa mama ingin kamu bangun pagi? Kenapa papa ingin kamu begini, begini, begini. Ayo coba ngomongkan. Ajak ngomong seperti orang apa? Dewasa. Anak sekarang sudah mulai inteleknya maju. Nggak sama dulu. Ya, orang tua yang mungkin terlahir zaman 80, 90, ya kan. Kita dipukul, pak, ngeliat mata begini juga nggak berani, langsung begini. Ya kan? Anak sekarang plak, kabur. Orang tuanya yang pusing. Ya kan? Nggak ada salahnya. Belajarlah. Ya, berbesar hati, belajarlah menerima anak. Semakin lama juga mereka semakin dewasa. Cepat atau lambat mereka pun akan jauh dari sisi kita. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tidur dengan nyenyak? Kalau misalnya nggak bisa meditasi, tadi ya kan jawaban ketiganya nggak bisa konsentrasi, ya cobalah. Banyak postur meditasi ataupun banyak subjek meditasi yang begitu banyak diajarkan oleh Buddha. Kalau misalnya kita nggak bisa konsentrasi, ada metode yang lain. Contohnya bagaimana? Belajar pelan-pelan. Napas masuk 1, napas keluar 2, masuk 3, 4 sampai 10. Ya. Terus lagi nanti napas masuk, napas keluar 1. Napas masuk, napas keluar 2 sampai 10. Bisa nggak? Nggak buta huruf semua kan? Ya, jadi yang belajar untuk bisa bagaimana kita mencoba untuk memulai konsentrasi, ya harus bisa step by step, ya tahap demi tahap. Terus kalau misalnya konsentrasi yang dimaksudkan adalah untuk langsung duduk diem, langsung konsentrasi sampai 1 jam itu pikirannya kemana-mana, Anda salah. Ternyata Bante pun masih ngelihat video di dalam pikiran Bante sendiri. Ya, itulah makanya mengapa dikatakan Bante juga belum mencapai jana. Ya, orang yang sudah mencapai jana lah baru yang dikatakan mereka sangat kuat mengenggam, mengamati objek dan pikirannya itu nggak kesana, nggak kemari, nggak kesana, nggak kemari. Lebih tetap kokoh. Kalau kita, ya Bante katakan kita, termasuk Bante nih, ya kan. Kadang-kadang juga masuknya janangor, ya. Itu pasti akan mengalami ketika kita duduk 1 jam itu pasti akan terjadi yang namanya keluar tarik, keluar tarik, keluar tarik. Bahkan ada satu waktu lagi ngenak, tiba-tiba teng, udah 1 jam ya, tadi ngapain ya? Ya, itu adalah pengalaman kita. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasi yang dimasukkan demikian adalah jangan takut. Tapi kalau misalnya bahkan saya begini kayaknya apa-apa nanti lupa, apa-apa lupa, mulailah dikit demi sedikit. Nah, jadi orang yang lupa ternyata ada caranya. Kita nggak perlu untuk yang nanti saya harus ingat ini, catat. Sering-sering mencatat. Kalau ada tugas apa, ya apalagi kalau misalnya dalam pekerjaan gitu saya gampang lupa Bante. Ntar ini kerjaan ini, ntar disuruh kerjain yang ini, ntar yang ini saya lupa, yang awal. Ya, catat. Oh saya belum ini, catat. Tempel, ini catat, tempel. Itu akan merubah kebiasaan kita dan akan membuat kita menjadi ingat. Ya. Nah, di dalam praktik meditasinya pun nanti langsung aja duduk 5 menit misalnya. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Dihitung. Step yang pertama. Kan misalnya ngamatin napas ya. Duduk biasa, ya kan. Matanya ditutup, rileks semuanya, nggak ada yang tegang. Napas masuk, 1, napas keluar, 1, 2 ya. Napas masuk, 3, napas keluar, 4. Lalu napas masuk,
6 sampai 10. Step pertama, udah sampai 10. Step kedua, ganti. Nafas masuk, nafas keluar, 1. Ya, masuk dan keluar hitung 1. Terus nafas masuk, nafas keluar lagi, hitung 2. Sampai 10. Ya. Terus kalau misalnya sudah juga Bante, lakukan lagi terus sampai berulang-ulang. Sampai nggak ada rasa sakit. Sampai tahan. Tahannya aduh udah nggak tahan Bante, ini kakinya sakit, ininya sakit apa segala macam. Oh yaudah, buka mata. Besoknya bagaimana lagi? Lanjutkan lagi kayak begitu. Terus kalau misalnya sudah bisa lebih bagus, pelan-pelan ganti objek. Apa misalnya? Saya orangnya yang nggak bisa diem Bante, ya kan? Saya harus misalnya lebih banyak suka gerak. Oh ya udah, jangan meditasi duduk, meditasi jalan. Apa yang harus diamati? Nah, langkah kanan kiri dan sebagainya. Ya, jadi itu jawaban dari Bante. Kalau menghilangkan rasa cemas, ya coba ditelusuri dulu kenapa cemasnya. Lalu yang kedua, ya susah tidur. Ya, kalau misalnya nggak bisa meditasi, cinta kasih, pergilah kemana suatu waktu ketika Anda bisa memunculkan perasaan ketika Anda melihat kayak rasanya kasihan dan bahkan bisa untuk menitikan air mata. Ya, renungkan itu kenapa saya seperti ini. Ya, dan terus mengembangkan cinta kasih setiap saat. Ketika menyetir, ya harus bisa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan mainin klakson terus. Ya, sabar. Lebih banyak memperhatikan nafas. Lalu kalau misalnya susah konsentrasi, sudah diajarkan bagaimana caranya tadi. Cara menghitung. Ya, step 1, step 2 juga sudah diajarkan. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Kalau untuk yang mencari tahu rasa cemas itu kalau biasanya saya dengan pertanyaan, terus tanya kenapa. Dan kalau misalnya masih belum ketemu itu nggak apa-apa, karena diproses terus jadi kayak setiap hari gitu ya bertanya ke dalam sediain waktu buat nanya gitu kenapa. Dan biasanya nggak ketemu tuh karena nggak jujur sama diri sendiri gitu. Jadi kalau dari sharing dari saya harus jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Apakah cemas karena ada rasa bersalah, karena kayak denial kadang-kadang, kayaknya enggak deh, nggak salah saya gitu. Jadi benar-benar harus jujur. Jadi kalau udah jujur, tahu nih, oh ternyata karena ini baru kita bisa tahu solusinya apa. Gitu ya Bante. Nah kalau yang soal meditasi, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari tipe yang kalau mau latihan harus bareng-bareng sama orang. Kalau sendirian mager gitu ya, udah berusaha masih mager, ya bisa latihan sama Bante gitu di wihara. Atau sama di sini juga ada setiap hari Jumat malam kita ada kelas meditasi jam 7 gitu. Baik, sekiranya itu saja sudah ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kami segenap pengurus wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih sekali lagi Bante atas dhamma desaan yang disampaikan. Sadu. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Bante akan meninggalkan ruangan dan masalah.